Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit satu atau dua bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b nggak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b, dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat.
yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstra surya tertua yang kita ketahui adalah VSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan dua bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut dan kemungkinan besar ada satelit ekstra surya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius. Yang mampu menguapkan kebanyakan logam.
Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu. Planet ini seringan sepotong bulu yang menempel di sweatermu. Dalam dunia ilmiah, planet ini disebut WASP-193b. Tapi kita sebut saja planet permen kapas, letaknya sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Tentu saja kita tidak akan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk, 50% lebih masif. Kepadatannya yang sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperatur tinggi dan kecemerlangan inframerah bintang induknya membuatnya tampak istimewa. Bolehkah aku memotretnya dari dekat? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kalau kita tidak mungkin bisa berdiri di permukaannya. Lagi pula jarang sekali kita bisa menemukan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet-planet seperti itu mungkin mengembang karena dimasak oleh bintang induknya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Tapi masalahnya, kalau kamu berada sedekat itu dengan bintangmu dan sebagian besar terdiri dari campuran hidrogen dan helium, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ini seperti mencoba memegang balon saat terjadi badai. Eksoplanet seperti si empuk ini cukup langka, tapi ada juga WASP-107b yang juga tampak kenyal. Planet yang satu ini berada pada jarak 200 tahun cahaya dari kita dan memilih rasi Virgo sebagai tempat tinggalnya. Dari beberapa sudut pandang, kamu bisa mengatakan bahwa planet ini adalah tiruan bumi. Planet ini memiliki helium dan atmosfernya mengandung sulfur dioksida. Memang ada kemiripan, tapi WASP-107b memiliki kepadatan seperti marshmallow. Artinya kita bisa mengintip atmosfernya dengan lebih mudah daripada yang bisa kita lakukan pada planet kelas berat seperti Jupiter. Para ilmuwan sangat terkejut ketika mereka mengintip melalui kacamata luar angkasa super mereka, yakni kamera MIRI milik teleskop luar angkasa James Webb. Mereka melihat awan yang terbuat dari bahan-bahan yang membangun pantai, silikat, atau seperti yang kamu ketahui, pasir. Bayangkan istana pasir di langit. Awan pasir tersebut berada jauh di atas suite penthouse di atmosfer WASP-107b di mana termostatnya menunjukkan suhu 500 derajat Celcius. Biasanya kamu membutuhkan suhu 1000 derajat Celcius untuk memasak awan semacam ini sehingga para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Bagaimana kepulan debu itu bisa sampai ke atas sana? Ternyata WASP-107b mungkin menjalankan siklus air berpasirnya sendiri, tetapi dengan silikat yang terik, bukan H2O. Partikel silikat terangkat ke atas dari tingkat yang lebih rendah dengan semacam lift kosmik, lalu mendingin, berpesta bersama sebagai awan dan menaburkan gerimis silikat. Tidak ada yang membawa tabir surya untuk menghadapi badai pasir seperti ini. Sekarang, yuk kita lihat keluarga planet Kepler yang berada di sistem bintang Kepler 51. 3 paket kosmik ini berada sekitar 2400 tahun cahaya dari bumi, tampak sangat besar tapi memiliki massa jenis yang sama dengan camilan favoritmu. Dan lagi-lagi ini adalah permen kapas.
Para ilmuwan telah menyelidiki terbuat dari apakah benda-benda angkasa ini. Kini para astronom meyakini kalau planet-planet bola bulu halus itu merupakan balon gas hidrogen helium yang besar dan diselimuti kabut metana. Planet-planet ini juga diduga sedang mengalami perampingan kosmik. Sekarang kita bahas tentang planet yang disebut Mascara 5b. Bukan, planet ini tidak terlihat seperti salah satu tabung kosmetik di laci ibumu. Para ilmuwan mengatakan planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Mereka menyebutnya Jupiter ultrapanas karena ukurannya yang mengesankan hampir 2 kali lebih besar dari Jupiter yang kita kenal. Suhu di siang hari sekitar 2700 derajat Celcius, sementara suhu di malam hari mencapai 2300 derajat Celcius. Tidak ada kesempatan bagi kehidupan apapun untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya, ini adalah suhu malam terpanas kedua yang pernah tercatat. Sebagai gambaran, suhu lava cair berada di antara 700 derajat Celcius dan 1250 derajat Celcius. Jadi planet ini jauh lebih panas daripada batuan cair yang membara ini. Suhunya bahkan melebihi titik leleh sebagian besar logam, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutkan bahwa panas yang luar biasa di planet ini sebanding dengan knalpot mesin roket. Pada tahun 2005, seorang bintang terkenal menelpon. Tunggu, apakah itu nama atau nomor telepon? Terserah deh. Jadi, ternyata bintang ini memiliki saudara perempuan yang panas dan mereka memiliki nama yang sangat mirip. Saudara perempuannya yang panas memiliki huruf B di belakangnya. Nah, tempat ini tampak seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah karena memancarkan cahaya biru yang memukau menurut NASA. Penampakan seperti itu dihasilkan dari atmosfer yang penuh dengan awan kabur yang dilapisi kaca. Hujan di planet ini adalah curah hujan berisi kaca yang suka jatuh ke samping berkat angin yang ganas yang bertiup dengan kecepatan 8.690 km per jam. Dan ya, itu adalah saudara perempuan yang panas karena suatu alasan. Para ilmuwan telah mengukur suhu siang hari di dunia mimpi buruk ini, yakni sekitar 930 derajat Celcius. Jadi saat hujan turun di planet ini, hujan yang turun lebih mirip lelehan kaca yang mengalir, bukannya air yang mengalir seperti biasanya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ruang angkasa penuh dengan tawon atau WASP. Yang aku maksud adalah planet yang disebut WASP. Perkenalkan, WASP 76b. Planet yang panas mendesis seperti Jupiter ini sungguh luar biasa. Malam hari di sana, hujan besi. Sisi siang hari juga tidak kalah panasnya. Suhu di sana sekitar 2370 derajat Celcius. WASP 76b mungkin sedikit lebih kecil dari Jupiter, tapi jangan meremehkan kemegahannya. Bola api ini terletak 640 tahun cahaya dari bumi dan iklimnya yang menakutkan adalah hasil dari orbit yang sangat ekstrem. Planet-planet raksasa gas ini dikenal sebagai Jupiter panas. Mereka ingin tetap panas, jadi mereka mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang terik. Dalam kasus ini, WASP 76b hampir 10 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada jarak Merkurius ke matahari. Jarak yang terlalu dekat untuk kenyamanan membuat planet pemberontak ini terkunci rapat pada bintangnya. Jadi sementara satu sisi bermandikan cahaya abadi, sisi lainnya terperangkap dalam kegelapan abadi. 55 Cancri benar-benar permata. Ia adalah bumi super paling panas yang pernah ditemukan. Para ilmuwan awalnya meyakini bahwa planet ini penuh dengan karbon sehingga bagian dalamnya berkilau dengan berlian berkat tekanan yang luar biasa dan suhu yang sangat panas yaitu 2700 derajat Celcius. Tapi para peneliti meragukan kehebohan berlian dengan menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah karbon yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada yang kita duga sebelumnya. Berlian sebenarnya tidak terlalu langka dan mahal, mereka hanya dipasarkan dengan baik. Tujuan terakhir untuk hari ini adalah GJ1214b yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini seperti bumi yang berukuran super besar, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 7 kali lebih berat. Planet ini mengitari bintang Katai merahnya lebih cepat daripada kamu menghabiskan pizza, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbit planet ini yang luar biasa.
Di luar sana cukup panas dengan suhu 230 derajat Celcius. Yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan tinggi yang luar biasa pada GC1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluida. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluid karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja, air superfluid tidak banyak gunanya. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Saat ini ada 4 planet kecil mirip bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa bumi. Jadi, bukan bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya, tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil. Masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat.
kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii. Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai Espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan Espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola, tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan.
Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda. Seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarty sungguhan. Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku, suhunya sangat rendah sehingga nggak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794D. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni.
Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794D membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794D ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari
yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru ke luar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih.
Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut sama seperti Wolfie. Jadi kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai merah yang masanya hampir 1/8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya.
dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan! Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9C yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya, Bob, berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita. Saat ini ada 4 planet kecil mirip bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa bumi. Jadi, bukan bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya 1 kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada 1 planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari.
Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya, tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil, masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya, sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya, para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi, bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi, planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii. Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai Espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan Espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola, tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa.
Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda. Seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarty sungguhan. Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Bayangkan sebuah planet seperti bumi tapi jauh lebih berat. Kita tahu kalau gravitasi akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya massa. Itu sebabnya planet raksasa seperti Jupiter di tata surya memiliki gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi Jupiter sekitar 25 meter per detik kuadrat atau 2,4 kali lebih tinggi dari gravitasi bumi. Saking kuatnya, Jupiter menarik ratusan asteroid ke dirinya sendiri yang jika tidak ada Jupiter, asteroid-asteroid itu akan jatuh langsung ke bumi. Namun, Jupiter adalah planet raksasa gas yang berarti tidak memiliki permukaan padat seperti bumi. Secara harfiah, Jupiter adalah bola gas di tengah embusan angin dengan inti yang padat di suatu tempat jauh di dalam. Jika kamu mencoba berdiri di Jupiter, kamu akan tenggelam sampai kamu mencapainya. Namun apa yang akan terjadi jika kita berdiri di planet mirip bumi dengan gravitasi yang sangat kuat? Pertama-tama, planet ini akan jauh lebih besar daripada bumi kita dan juga masif. Itu masalah besar, karena akan mempengaruhi ukurannya dan bagaimana ia kehilangan panas. Bayangkan seperti ini, semakin besar suatu benda, maka benda itu akan kehilangan panas lebih lambat, seperti panci besar berisi sup yang mendidih di atas kompor. Aku jadi lapar. Ini berarti permukaan di sana akan cukup panas. Kamu bisa membayangkan gurun pasir atau planet sabana. Bentang alamnya akan berbeda secara umum.
Kamu akan memiliki pegunungan yang lebih pendek dan lautan yang dangkal, dan planet ini akan menjadi datar secara keseluruhan. Gravitasi yang berat akan membuat bagian dalamnya meleleh, menyebabkan banyak aksi geologi dan membuat permukaannya semakin datar. Udara di planet yang sangat besar ini akan sangat tebal karena ada gaya yang lebih kuat yang menariknya ke bawah. Bernapas akan terasa seperti menghirup sup, betapapun anehnya kedengarannya. Selain itu, angin dan ombak akan sangat kencang dan kuat, dan untuk terbang akan sangat sulit di planet dengan gravitasi tinggi. Jika kita mendaratkan pesawat ruang angkasa di sana, akan sangat memusingkan untuk meninggalkannya. Sisi baiknya, karena udaranya tebal, langit akan memiliki warna-warna yang menakjubkan. Matahari terbenam dan matahari terbit akan sangat menakjubkan. Dan ketika berbicara tentang gunung berapi, mereka akan tetap diam sampai tekanannya mencapai tingkat yang epik. Itu berarti letusan gunung berapi akan jarang terjadi, tetapi sangat dahsyat ketika terjadi. Setelah mendarat, tentu saja kamu akan merasakan beban yang luar biasa. Rasanya seperti kamu sedang ditindih. Setiap langkah akan menjadi sebuah latihan, dan bahkan mengangkat sesuatu pun akan menjadi sebuah tantangan. Dan lupakan melompat tinggi atau melakukan salto yang indah. Di planet ini, lompatanmu nyaris tidak ada. Bahkan bernapas saja akan sulit bagi kita. Jadi, jika kita ingin tinggal di sana, kita harus banyak mengadaptasi semua olahraga dan permainan kita. Dan mendaki salah satu gunung yang pendek akan terasa seperti menaiki tangga yang tak berujung. Bangunan juga harus pendek dan kokoh, seperti menara kecil yang jongkok. Bangunan yang tinggi bisa dengan mudah runtuh karena beban gravitasi. Dan di planet seperti itu, sedikit saja jatuh bisa berarti bencana. Jadi, penghuninya sebagian besar adalah makhluk berkaki 4 yang kokoh, yang memastikan mereka tetap stabil dan dekat dengan tanah. Jadi, makhluk apapun yang tinggal di sini harus dibangun dengan tangguh. Contoh terbaiknya adalah Elcor dari Mass Effect. Mereka adalah spesies asli dari dunia gravitasi tinggi Dekuna. Ketika harus berjalan-jalan, makhluk ini harus memilih antara stabilitas dan penghematan energi. Kaki yang lebih sedikit akan sangat bagus untuk menghemat energi. Dalam hal ini, mereka akan bergerak seperti pendulum yang berayun, tetapi mereka tidak akan sangat stabil. Kaki yang lebih banyak memiliki efek sebaliknya. Mereka juga membutuhkan paru-paru yang besar untuk bernapas, jantung yang kuat untuk memompa darah melawan gravitasi, dan tulang yang sangat padat. Pembuluh darah mereka bahkan mungkin memiliki otot seperti arteri kita. Dan dengan banyaknya oksigen di sekitar mereka, karena atmosfer yang tebal, makhluk-makhluk ini bisa tumbuh sangat besar. Dengan kata lain, jika kita hidup di planet seperti itu, kita semua akan terlihat seperti binaragawan. Kabar baiknya adalah, dengan semua usaha ekstra, kamu bisa menikmati lebih banyak makanan lezat. Kamu akan membutuhkan kalori ekstra untuk mengimbangi gaya hidup baru ini. Seperti itulah rasanya tinggal di planet dengan gravitasi tinggi. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Planet dengan gravitasi super rendah. Alih-alih mereka membumi dan berat, kamu akan merasa sangat ringan dan terapung. Untuk merasakan seperti apa gravitasi rendah itu, bayangkan sensasi melompat di atas trampolin. Ketika kamu melompat ke udara, kamu akan merasakan momen singkat tanpa bobot sebelum gravitasi menarikmu kembali ke bawah. Sekarang, bayangkan jika perasaan tanpa bobot itu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu akan merasa sangat lincah. Setiap langkah akan terasa seperti berjalan di bulan, di mana kamu bisa melompat jauh dengan sedikit usaha. Salah satu perbedaan terbesar di planet seperti itu adalah iklim dan suhu. Tidak seperti dunia sebelumnya, dunia yang lebih ringan ini mungkin tidak seefektif memerangkap panas. Hal ini dapat menghasilkan suhu yang lebih dingin dan lebih stabil dibandingkan dengan bumi. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap hari terasa seperti hari musim semi yang menyenangkan. Musim mungkin masih ada, tapi musim panas yang terik dan musim dingin yang membekukan tidak akan terlalu terasa. Jadi, kegiatan di luar ruangan akan menyenangkan sepanjang tahun. Lanskap di planet dengan gravitasi rendah akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Gunung-gunung akan menjulang tinggi, puncaknya tampak seperti menyapu langit. Bentang alam yang megah ini bisa mencapai jauh di atas lapisan awan. Lembah dan ngarai akan sangat dalam dan luas. Bernapas di sana akan sangat mudah secara harfiah. Dengan atmosfer yang lebih tipis, kamu akan lebih mudah menarik napas. Angin akan jauh lebih lembut daripada di planet kita.
Badai masih akan terjadi, tapi tidak akan seperti yang kita alami di bumi. Kehidupan di planet dengan gravitasi rendah juga akan berbeda. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan ramping menggapai langit. Pohon-pohon bisa menjulang tinggi. Hewan-hewan itu tinggi dan anggun, dengan tungkai yang panjang dan tubuh yang ramping. Mereka bergerak dengan anggun. Sayap mungkin merupakan ciri umum di antara mereka. Mereka juga bisa saja mengembangkan adaptasi khusus seperti kantung berisi gas. Jika kita dilahirkan di planet seperti ini, kita juga akan menjadi tinggi, ramping dengan tulang yang cukup rapuh dan otot yang sangat tipis, seperti anak laki-laki yang melar dari Charlie and the Chocolate Factory. Seperti yang bisa kamu tebak, planet ini bisa menjadi surga bagi para pecinta olahraga. Permainan tradisional seperti bola basket, sepak bola, dan bola voli bisa menjadi sangat populer di sini dan jauh lebih menyenangkan. Orang-orang bisa melompat sangat tinggi, melakukan salto di udara, dan berbagai gerakan keren lainnya. Dan kegiatan seperti hiking, panjat tebing, dan bahkan yoga akan memiliki dimensi baru. Melakukan akrobat akan menjadi hal yang alamiah seperti berjalan. Dan semua tugas sehari-hari yang berat yang membutuhkan pengangkatan dan pengangkutan akan terasa mudah. Para arsitek dan insinyur akan sangat senang merancang bangunan di dunia ini. Mereka akan dapat membangun struktur yang sangat tinggi dan elegan yang mencapai cakrawala. Kota-kota kita akan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan jendela-jendela besar. Terbang dan lepas landas dari permukaan akan jauh lebih mudah. Di bumi, meluncurkan wahana antariksa ke orbit membutuhkan energi yang sangat besar. Namun di planet dengan gravitasi rendah, keluar dari atmosfer akan jauh lebih mudah. Artinya, manusia bisa melakukan perjalanan lebih jauh dan menjelajahi ruang angkasa akan menjadi lebih mudah dan murah. Tentu saja, semua itu berarti transportasi juga akan diuntungkan oleh gravitasi rendah. Perjalanan udara akan menjadi sangat efisien dengan pesawat yang meluncur dengan mudah di atmosfer yang tipis. Lift di gedung-gedung tinggi akan beroperasi dengan konsumsi energi yang minimal, dan secara umum, karena planet ini mungkin lebih kecil dari bumi, perjalanan ke sana akan jauh lebih cepat. Namun mungkin ada beberapa tantangan, seperti tubuh yang rapuh dan masalah kesehatan. Selain itu, kita mungkin akan lebih cepat lelah karena semua atrofi otot dan hal-hal lainnya. Dan mungkin ekosistemnya tidak akan seberagam di bumi. Tapi tetap saja, sepertinya tinggal di planet dengan gravitasi rendah jauh lebih baik daripada di planet dengan gravitasi tinggi. Bahkan, sepertinya planet itu mungkin lebih baik daripada bumi. Jadi, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan planet yang seperti surga bagi manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita jaga bumi kita yang indah ini. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya.
Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa, lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana.
Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain.